Ada satu cerita dari kota Jepara. Ayo kawan semua, dengarkan dengan seksama. Ini dongeng legenda tentang si batu gajah. Dongeng indah dari kota Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Al-Nalhaq dari SMP Islam Mambaul Ulum Mayong Jepara. Hei penonton, kali ini saya mau mendongeng loh dengan judul Asal Usul Batu Gajah. Alkisah. Pada zaman dahulu di desa Mayong hiduplah seorang yang kaya raya bernama Ki Ageng Rajeng Besi. Ia mempunyai anak gadis yang sangat cantik dan belum mempunyai pasangan. Selain Ki Ageng Rajeng Besi, ada juga orang kaya yang lain bernama Ki Ageng Kedung Sari, seseorang yang berwibawa dan sangat disegani warga Gembok Kudus, serta mempunyai putra yang berwajah tampan dan belum mempunyai pasangan. Suatu hari, Ki Ageng Kedung Sari mendapat kabar bahwa ada gadis cantik jelita dari Jepara. Gadis tersebut merupakan putri dari Ki Ageng Rajeng Besi, sehingga muncullah rasa ingin menjodohkan dengan putranya. Keinginan untuk menjodohkan dengan putranya diawali dengan lamaran terlebih dahulu. Seluruh aset lamaran dipersiapkan dengan baik oleh Ki Ageng Kedung Sari dan Ki Ageng Rajeng Besi, karena acara lamaran itu merupakan acara yang sakral bagi kedua keluarga tersebut. Sebelum rombongan Ki Ageng Kedung Sari berangkat ke Jepara, Ki Ageng Kedung Sari berpesan kepada utusannya, "Berangkatlah dengan membawa nama baikku. Jangan sampai mencelawi bawa diriku ya." Baik, siap laksanakan. Percayakan pada hamba Ki. Hamba di sini menjadi utusan yang paling baik. Nanti semua rombongan akan hamba jaga dengan baik, Ki. Baik, kalau begitu, sana berangkat. Baik, Ki. Hamba dan rombongan semua izin pamit. Utusan dan rombongan Ki Ageng Kedung Sari berangkat menuju Jepara. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya rombongan Ki Ageng Kedung Sari ketika melihat betapa indah dan mewah sambutan dari Ki Ageng Rajeng Besi yang disambut dengan tarian, nyanyian, dan gamelan, serta tak lupa rombongan pun memperkenalkan diri kepada Ki Ageng Rajeng Besi. Setelah memperkenalkan diri, utusan pun menjelaskan apa tujuan kedatangannya, yaitu ingin menjodohkan putra dari Ki Ageng Kedung Sari dengan putri Ki Ageng Rajeng Besi. Namun, alangkah terkejutnya utusan Ki Ageng Kedung Sari ketika mendengar ucapan dari Ki Ageng Rajeng Besi. Di sana, sampaikan pada Ki Ageng Kedung Sari, putriku akan menerima lamaran jika mas kawinnya Tuan Gajah. Ingat-ingat. Baik, semua pesan dari Tuan akan hamba sampaikan kepada Ki Ageng Kedung Sari. Hamba dan rombongan izin pamit. Utusan dan rombongan Ki Ageng Kedung Sari berpamitan untuk kembali ke daerah Gembok Kudus. Sesampainya di Gembok, utusan pun menghadap kepada Ki Ageng Kedung Sari bahwa putri yang dilamar menginginkan mas kawin hewan gajah. Karena sangat sayang dengan putranya, Ki Ageng Kedung Sari mengikhlaskan hewan gajah yang sangat disayangi untuk mas kawin putranya.
Kabar tersebut terdengar sampai Ki Menawan yang mempunyai hati iri dan dengki karena kalah kaya dengan Ki Ageng Gedung Sari, sehingga muncul di dalam hatinya ingin merampas gajah milik Ki Ageng Gedung Sari agar disebut orang kaya. Ki Menawan membuat rencana bersekongkol dengan Watu Gede yang merupakan penguasa daerah tersebut untuk menghadang rombongan Ki Ageng Gedung Sari. Watu Gede, nanti ketika ada rombongan Ki Ageng Gedung Sari yang akan datang membawa barang-barang lamaran lewat jalan kekuasaanmu, rampaslah. Tapi ingat-ingat, aku tidak satu saja. Aku ingin gajahnya saja. Ingat-ingat. Mudah itu Menawan, mudah. Sudah, tidak usah khawatir. Serahkan itu padaku. Benar. Saat rombongan lewat di sana, Watu Gede pun bergegas untuk menghadang rombongan tersebut. Namun tiba-tiba muncul sifat serakah di dalam hati Watu Gede karena melihat betapa besarnya gajah dan harta yang dibawa. Awalnya Watu Gede berjanji hanya harta yang menjadi bagiannya. Namun saking serakahnya, tidak hanya harta yang dirampas, melainkan gajah yang tidak menjadi bagiannya pun juga ingin dirampas. Hal tersebut ditolak dengan tegas oleh rombongan. Lalu terjadilah perkelahian dan adu kesaktian antara rombongan Ki Ageng Gedung Sari dengan Watu Gede. Kabar tersebut terdengar sampai Ki Ageng Gedung Sari sehingga menjadikannya murka dan emosi yang tidak bisa dikendalikan karena mengetahui bahwa gajah yang akan diberikan kepada Ki Ageng Rajegwesi telah diperebutkan. Perkelahian itu berlangsung selama berhari-hari. Tidak ada yang dimenangkan ataupun dikalahkan. Setelah berhari-hari berlalu, mereka pun kewalahan dan kehabisan tenaga, sehingga Ki Menawan dan Ki Ageng Gedung Sari serta Watu Gede membuat perundingan bahwa gajah yang diinginkan dibagi menjadi 3 bagian. Mereka pun setuju dengan kesepakatan tersebut, sehingga bagian kepala gajah diberikan Ki Menawan. Bagian kepala dipercaya mempunyai arti bahwa besok di zaman yang akan datang, anak keturunan Ki Menawan akan menjadi orang yang tangguh, berani, dan pintar. Lah, bagian badannya diserahkan Ki Ageng Gedung Sari yang mempunyai arti besok di zaman yang akan datang, anak keturunan Ki Ageng Gedung Sari akan menjadi orang yang kaya raya serta melimpah hartanya. Kemudian bagian ekor, pantat, hingga kaki gajah tersebut diserahkan Watu Gede yang mempunyai arti dengarkan, saksikanlah, besok di zaman yang akan datang, anak keturunan Watu Gede akan mengalami nasib yang sengsara. Nah, hingga saat ini orang-orang bisa melihat bagian-bagian gajah berupa batu-batu besar, sehingga disebut dengan batu gajah yang terletak di Desa Menawan, Desa Gedung Sari, dan Desa Rajegwesi, Mayong, Jepara. Semoga kita bisa mengambil amanat dari cerita tersebut bahwa keserakahan akan membuat anak keturunan kita mengalami nasib yang sengsara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.